Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Daul Haq dengan NPM 231506189. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rangkaian encoder dan juga decoder. Jadi, encoder itu adalah sebuah rangkaian yang mengkodekan input yang diberikan menjadi sebuah bilangan berdikit biner. Kemudian, decoder adalah kebalikan dari encoder tersebut. Decoder adalah sebuah rangkaian yang menjadikan input biner menjadi sebuah bilangan desimal seperti yang dilihat. Kemudian gimana cara kerja rangkaian encoder? Jadi di sini terdapat 9 buah inputan logic state yang bernilai 1. Kemudian dari inputan ini akan dimasuk di IC dan akan diolah menjadi output. Kemudian output tersebut akan menjadi diinverterkan dan keluarlah output yang pada rangkaian. Baik, kita mulai dulu. Nah, bisa dilihat ya, jika kita menginputkan 1 untuk semua logic state, maka output yang akan keluar juga akan 1. Namun akan diinverterkan dan menjadi 0 semua. Nah, 000 ini dalam digit biner itu berarti desimal 0. Jadi benar ya. Kemudian untuk mengaktifkan rangkaian ini, kita perlu memberikan logika low ya, atau 0 ke dalam logic state. Jadi seperti contoh, jika kita memasukkan 0 ke dalam sini, maka key 0 pada IC akan berubah menjadi 0 dan diinverterkan menjadi 1. Jadi ini adalah bilangan desimal 1 ya, 0001 atau 1000 dibacanya. Kemudian jika kita ingin memasukkan desimal 2, maka kita perlu mengaktifkan lagi untuk yang logic state kedua. Nah, maka akan berubah ya, key 0 menjadi 1 dan key 2 menjadi 0. Kemudian 0 ini akan diinverterkan menjadi 1. Nah, ini bilangan digit biner yang jika dikonversi menjadi desimal menjadi 2. Kemudian dalam rangkaian ini terdapat sebuah aturan, yaitu untuk memprioritaskan yang paling besar bilangan desimalnya. Seperti contoh, jika kita sudah menginputkan 2, sudah mengaktifkan logic state kedua, maka logic state pertama itu tidak akan berpengaruh lagi kepada rangkaian. Namun jika kita menginputkan untuk mengaktifkan 3, apa yang terjadi? Nah, bisa kita lihat ya, bahwa rangkaian output akan berubah dan menjadi 0011 atau dibaca 1100, yang artinya ini adalah bilangan digit desimal 3. Kemudian kita lanjut, jika kita mengaktifkan logic state keempat, maka akan menjadi bilangan desimal 4, bilangan digit biner 0010, dan jika dikonversi menjadi desimal menjadi 4. Kemudian lanjut, bilangan desimal 5, 6, 7, 8, dan 9. Maksimal dari rangkaian ini yaitu 9, karena IC-nya itu terdapat input hanya 9 doang ya. Kemudian kita beralih ke dalam decoder. Nah, decoder itu sebenarnya ada 2, yaitu decoder anoda dan katoda. Yang membedakan hanya pada ininya ya, arus listriknya. Seperti itu. Nah, di dalam decoder ini terdapat 3 jalur kontrol, yaitu RBO, RBI, dan juga LT. Di sini LT berfungsi untuk mengetes dari segmen ini. Sebaiknya kita ini dulu ya, kita coba dulu.
Nah, apa sih kegunaan dari lamp test itu? Jadi ketika kita meng-on kan, nah maka jalur kontrolnya semua menjadi 0, mengakibatkan semua LED ini bakal nyala. Jadi seperti namanya lamp test, yaitu menguji tes kan lampu LED apakah ada yang salah atau tidak. Maka lamp test ini berguna untuk mengecek ada atau tidaknya error dalam segmen display ini. Kemudian kita beralih ke dalam kemudian terdapat RBI, yang dimana RBI ini berfungsi untuk mengaktifkan rangkaian. Jadi rangkaian bisa menerima input seperti yang dilihat. Namun jika kita mengaktifkan RBO, oh iya sebelumnya, jadi rangkaian ini kontrolnya itu aktif jika diberi tegangan low ya. Nah, di sini saya akan aktifkan yang RBO, yaitu ripple blanking output. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, semua outputnya itu akan berlogika 1. Jadi di sini semua dari rangkaian ini akan bersifat 1 atau semua segmennya akan mati gitu. Jadi ini tuh berfungsi untuk mematikan rangkaian. Nah, berapapun hasil yang kita ini itu tidak akan masuk gitu. Jadi outputnya akan tetap terus 1. Nah, kemudian kita lanjut. Saya benerin dulu ya. Oke. Jadi di dalam decoder ini itu berfungsi untuk mengubah bilangan digit biner menjadi bilangan desimal. Jadi seperti contoh kita nyalakan ya. Nah, di sini jika input 000, maka yang akan terjadi adalah memvisualisasikan bilangan digit biner tersebut menjadi desimal 0. Jadi di dalam segmen display ini terdapat label yaitu A, B, C, D, E, F, G yang akan membentuk sebuah angka 8, dan dari 8 itu akan dibuat bilangan sampai maksimal desimal 9 dalam satu segmen display ini. Kemudian terdapat power di sini yang berguna untuk mengalirkan arus positif ya. Jadinya tegangan ini itu akan hidup segmen display ini itu akan aktif bila diberi tegangan low. Seperti ini, low, dan hanya satu yaitu label G yang tidak mengaktifkannya, jadinya nolnya ini jadi nyala ya. Kemudian jika kita mau masukkan 0001 yaitu bilangan desimal 1, maka yang akan terjadi adalah bilangan label B dan C doang yang akan nyala, yang mengakibatkan segmen display ini akan memvisualisasikan desimal 1. Kemudian jika kita mengaktifkannya lagi akan 3, kemudian akan lagi 7, dan yang terakhir adalah 9. Nah, oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.